Itu Laut. aslinya apa namanya? Namanya Asep Ahmad Dahlan. Pak Ahmad Dahlan, Masya Allah. Asep Ahmad Dahlan. Kalau ini Kang? Kang Ilham. Kang Ilham. Ilham Ini, Pratama. tentu saja kader-kader di daerah sini adalah kader bangsa bagaimana bisa menjaga negara, terutama garis pantai. Karena garis pantai ini kan langsung berhubungan dengan ini ya, Australia. dengan Australia. Dan Kalau ada Australia. apa-apa nih yang duluan garis Iya. pantai. Iya. Makanya ini sasaran imigran di sini sering. Betul. Ini kejadian imigran di sini sering. Imigran dari mana? Ya, kebanyakan tuh dari Timur Tengah. Ininya merapatnya ke sini. Nah, ke sini. Ada kapal dulu beberapa orang yang kena, warga di sini juga kena waktu imigran mau lewat ke situ, kapal Hanya mengantarkan disiapkan. saja ini. Anak di sini mengantarkan lewat perahu. Perahu kecil ke sana. Perahunya standby di tengah di situ, kapalnya Dia merapat ke sini atau melepas dari sini? dia kapalnya di situ merapat. Ya emigrannya dari Bogor masuk ke sini, diangkut sama anak-anak pakai perahu kecil ke situ, Ke tengah laut. ke tengah laut, ke kapal. Anak-anak ini dikasih upah. Oh, di sininya ada kapal. Udah Ada standby, kapal ada. standby Sudah di standby akan mengangkut ada kapal. untuk ini ya, Iya, untuk mendeportasi berdeportasi ke situ. deportasi dari Indonesia ke Ya. luar ya. Melalui ini berarti. Iya, kebanyakan melalui ini. Melalui pelabuhan. Pelabuhan Ratu. Daerah Cikauripan itu. Rupanya dari sisi pertahanan juga luar biasa untuk garis pantai selatan ini, terutama kawasan Pelabuhan Ratu dan juga Banten, itu sangat strategis dalam menjaga ketahanan, pertahanan serta kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang di pinggir-pinggir paling dalam itu ukuran 15 meter, paling 12 dalam. meter. Ya, Dari sini sendiri berapa? Sampai 50 meter ke sana? lebih 100. 100 meter lah. 1 kilo dari sini 1 kilo lah. Untuk kedalaman sekitar 15 15 meter. Nah, itu apa yang dipasang biasanya? Itu ada alat jaringnya di bawah. Semacam jaring. Semacam jaring di bawah, pakai jangkar ke bawah. Itu didiamkan kira-kira 1 jam atau 2 jam lah, baru diangkat. Sudah ada berapa hasil diturunkan lagi. Satu malam itu ada 3 kali ngangkat atau 4 kali ngangkat. 4 kali ngangkat. Iya. Itu biasanya berapa orang tuh satu tim? Itu 1 orang per perahu, ada yang 2 orang, ada yang 1 orang. Gitu. Iya. Kebanyakan sekarang 1 orang. 2 orang. Iya. Biasanya jam berapa? Sekarang kan berangkat tuh, nunggu maghrib di laut, subuh pulang. Sudah subuh pulang. Jadi mereka mulai Ini pasangnya maghrib. pasangnya maghrib. Iya, yang lampu kan. Berangkatnya dari sekarang udah. Ya dari sekarang ada persiapan alat dan sebagainya dipersiapkan. Pas matahari tenggelam dihidupin lampu, genset dihidupin, sudah siap diturunkan gitu. Nunggu 3 jam atau 4 jam diangkat lagi. Ada tidak ada diturunin lagi gitu. Setiap berapa jam? Itu 3 jam 4 jam lah. 3 jam 4 jam diangkat ya, terus. Iya. Ini baru berangkat kan tuh, Ustaz? Baru berangkat. Ini masih nunggu. Mungkin sudah sholat asar pada berangkat lah semuanya. Ini akan kosong, ini nanti akan kosong. Oh, mereka semuanya ke sana. Iya, ke sana berangkat. Ada yang ke sebelah Cibareno sana, ada yang tadi ke satu orang bisa dapat berapa? itu tadi rata-rata kalau hari tadi itu penghasilannya 70 biji, 100 biji itu. Satu orang. Per Satu orang, Satu perahu. satu perahu, Satu malam berarti. satu malam. Tadi rata-ratanya tadi seperti itu, yang 70, yang 50 biji tadi, ada yang 100 biji. 70 sampai 5. Iya. Kalau rata-rata 50 saja kali 20.000 1 juta. 1 juta. Cukup sejahtera memang. Makanya Ya, cukup sejahtera. itu di Cikauripan saja lihat cari nelayan yang rumahnya jelek itu susah, Pak. Ustaz. Sudah cukup. Untuk sekarang. Untuk saat ini Saat hasil benur musim benar. susah. Itu semuanya rumahnya itu permanen, semuanya tembok. Itu sejak tahun berapa tadi? 2013 mulainya. 2013. Iya. Berarti udah 10 tahun. 10 tahun. Dan selama 10 tahun itu benur nggak habis-habis. Nggak habis-habis. Nggak sampai. Bahkan kemarin tuh ada waktu kemarin sesudah lebaran
itu panen ada yang dapat satu orang itu ada yang 500, ada yang 1000 satu orang. Itu waktu minggu sesudah ada. Lebaran kemarin, 1 minggu sudah Lebaran. Nah, itu proses mulai dari diangkat sampai bisa dijual itu berapa hari? Itu 1 hari, Ustaz. Datang oleh pengumpul, diambil, dibayar sama nelayan. Udah selesai. Udah selesai. Pengumpul langsung diangkat, ditarik. Karena kalau lebih daripada 3 hari direndam di situ, itu akan Warna hitam itu. warnanya akan beda. Beda. Jadi cepat membesar. Oke. Karena ukuran yang diperlukan itu tidak belum merah gitu. Warnanya belum merah. Kalau sudah merah Putih. masih putih. Kalau sudah merah itu bahasanya agak laku. Berarti itu kadaluarsa lah. Tidak Tapi jadi masih hidup. masih hidup. Tapi nggak dibayar sama itunya. membelinya. Artinya kalau dipelihara berikutnya bisa itu ya? Bisa, makanya ini perlu budidaya di sini itu seperti itu, Ustaz. Ya, pilihannya memang seperti itu ya, Iya. Kang. Ya, artinya antara kalau dihentikan agak sulit, Sulit. maka dicarikan solusi Untuk antara budidaya. lain bagaimana dibuat semacam ya kawasan budidaya. Budidaya. Kalau perkiraan Pak Midun itu berapa? Kalau budidaya itu sendiri, pertama areanya diperlukan berapa luas? Pernah ada nggak proposal yang dibuat? Pernah saya komunikasi dengan pihak Dinas Kelautan, itu satu budidaya itu kurang lebih biayanya 600 juta sampai 700 juta. Itu tidak besar. Makanya. Satu kolam tuh. Iya. Satu kolam. Satu kolam itu berapa luas? Itu ukurannya saya lihat yang di bukan yang di situ tuh, yang di loji, loji 11 itu ukurannya nggak besar sih. Ukurannya paling di situ teh 50 ke 20 lah paling. Itu teh. 50 meter ke 20. Iya. Itu di lepas pantai atau di luar? Di luar lepas pantai, Pak. Yang ombaknya Itu pakai apa? Jari? pakai jari, pakai ada alatnya itu. Jadi terapung ya. Terapung. Jadi terapung. Betul, betul. Saya pernah lihat juga sih waktu apa itu budidaya yang di Bali itu juga sangat menarik. Itu dengan 600 juta itu sudah bisa beroperasi itu ya. Sudah, informasi dari Dinas Kelautan itu seperti itu. 50 kali 20 itu kira-kira bisa menampung berapa ratus atau berapa ribu? Itu ratusan ribu. Ratusan ribu. Ratusan ribu. Iya, ratusan ribu. Nah, perkiraannya dari situ kan kurang lebih 9 bulan tadi. Iya, 9 bulan. Itu dikasih pakan biasa atau dikasih Kesepakan biasa. Itu sama ininya sama telur kuning. Telur ayam kuningnya. Oh, Kuningnya. Kuning Ya, yang ambilnya kuningnya, kuningnya. ambil kuningnya dikasih pakan itu. tapi diolah dulu. Enggak sih, langsung Sat. Mentah. Langsung saja mentahnya dikasih Iya. ke mereka ya. Iya. Sebetulnya inilah tidak sulit sebetulnya. Tapi kenapa gitu ya Indonesia ini? Nah, ngomong-ngomong dari apa itu APBDes ya, mungkin tadi buat semacam atau diusulkan lah bagian dari pengembangan ekonomi. Kalau APBDes rupanya agak sulit. Biayanya aja contoh 600 juta. Belum kita kan Mungkin harus tidak masuk ya? secara ada istilah anggaran multi years kan yang bisa dibiayai dalam beberapa tahun. Katakanlah selama 3 tahun atau bertahap Kang. Kalau misalkan itu kan 50 kali 20, bisa nggak 20 kali 20? Ya kan, dengan 20 kali 20 misalkan kemudian atau 25 kali 20 terus nanti berikutnya 25 kali 20 lagi itu juga mungkin kan? Ya, yang pertama, yang mengelolanya itu SDM-nya seperti gimana, San? Itu yang jadi masalahnya. Kita bisa saja menganggarkan dari APBDes dengan 500 juta ke bawah misalkan. Ya. Itu bisa, tapi cara pengelolaannya kita harus yang tenaga ahli kan. Oh, tentu. Iya, tenaga ahli itu kita harus tahu gitu kan. Paling dari desa itu menggunakan anggaran dana desa tersebut itu paling pelatihan itu Ustaz. Paling bisa. Jikalau ada misalnya yang bisa kita panggil untuk melatih para nelayan ini supaya bisa untuk budidaya, paling seperti itu. Iya, iya. Nah, kemudian kalau ini yang sudah ada di daerah mana, Kang?
Ini dulu tapi nggak jalan, Sad. Karena Kenapa? kurang pembinaan. Itu yang di Loji ke sana, Sad. Itu dari provinsi bahkan. Tapi sekarang nggak jalan. Kemarin sampai dicek oleh Mabes Bagian Perekonomian Laut. Di situ ternyata tidak ada sekarang. Tidak ada kegiatan. Tidak ada kegiatan. Tapi itunya tetap ada, jaringnya tetap Jaringnya ada, Sampai hari tapi kegiatannya tidak ada. Itu katanya informasinya pakai APBD provinsi itu. ini. Informasinya. Ya, kalau APBD provinsi Lewat sebenarnya- HNSI. Sebenarnya ya kalau kita lihat ya angka 600 juta untuk tingkat provinsi, apalagi Jawa Barat Kecil. memang kecil. Kecil. Kecil, Sad. Ya, bahkan bisa dibuatkan 10 titik artinya dengan Iya. 6 miliar. Tinggal memang masalah itu tadi ya. Padahal kebutuhan dalam negeri juga terhadap udang itu cukup tinggi kan. ya. Cukup tinggi. Betul. Ini mah tinggal Karena keseriusan. punten ya, saya kan suka buka-buka YouTube juga pernah mencoba ingin budidaya di rumah. Yang budidaya udang air tawar itu. Ada ya. itu. Itu juga cukup menjanjikan. Karena ada beberapa tempat yang membuat budidaya. Dia siapkan misalkan lahan nggak besar sih, kurang lebih 1000 meter. Kemudian dia buka, dia bikin bagaimana. Memang ada proses pembelajaran di situ yang cukup lumayan lama lah, katakan beberapa bulan. Tapi ketika berhasil, dahsyat luar biasa. Kalau kita lihat di YouTube, misalkan banyak sekali budidaya udang ini, Udang galah. ya lobster dan lain-lainnya, itu ternyata banyak yang, ya sekali lagi bukan lagi menjanjikan, memang sudah terbukti bahwa itu merupakan pendapatan yang luar biasa. Apalagi kalau budidaya ikan laut. Iya. Ya, sekarang teh untuk dimohon ke pemerintah teh bagaimana supaya bisa ada budidaya di wilayah kita di Indonesia. Pemberdayaan. Persis. Itu yang paling utama. Ya memang banyak alasan biasanya, termasuk kalau dilakukan kajian-kajian atau semacam feasibility study, ya, kajian kelayakannya. Tapi yang jelas, kalau kita melihat kenapa orang bisa, maaf ya, seperti Vietnam itu bisa mengambil manfaat dari benur Indonesia dan dia bisa mendapatkan triliunan dari situ. Pertanyaan sederhana ya, tentu kenapa Indonesia tidak bisa? Kita punya pakarnya, bahkan pakar-pakar kita juga banyak yang di-hire oleh oleh Vietnam justru. Itu yang luar biasa. Oke, makasih Kang. Sama-sama. Ini obrolan yang kedua nih. Iya. Jangan lupa like, share, subscribe. Channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safrudin ya. Jangan lupa subscribe.